Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam eh, wabarakatuh. terima kasih ya Kasih, Pak. untuk kesempatannya, waktunya kalian untuk hadir gitu ya. Sebelum kita mulai, eh, kita kan mau, ini kan ada yang pernah kuliah belum sebelumnya? Atau ini pertama kali kuliah? Biar saya menyampaikannya lebih mudah gitu. Ada yang pernah kuliah atau baru semua? Baru Bu. Baru Bu. Baru Bu. Baru semua ya? Ya Oke. Bu. Iya. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun ini Bu. Sebelumnya. Tahun sebelumnya berarti 2022 atau 2023? 2022. Dua-dua Bu. Oke, ada yang 2022, ada yang 2023, 2024. Saya tahun 2024. Bu. Oke, berarti macam-macam ya. 2024 Bu. Oke, makasih. Backgroundnya apa ya? Kalau boleh tahu SMA, SMK, aliyah atau pesantren, paket C. Alia Bu. Sebentar ya, saya panggil satu-satu ya, biar kita kedengeran. Muhammad Fikri, apa backgroundnya? Paket C Bu. Paket C. Muhammad Evans. SMK Bu. Oke, Ririn, SMA, Bu. SMA. Mukanya jangan setengah biar kelihatan. Ayo, nanti kalau di screenshot setengah wajahnya geser, geser, geser. Salwa, SMA, Ibu. SMA. Oke. Ini apa? Ilbari ya, Ilbadri, maaf. Maaf, maaf. MA plus. MA plus. Berarti pesantren ya? Ya. Oke. Makasih. Syifa, SMA plus. sama pesantren juga ya. Ubaidillah. Halo, Ubaidillah. MA plus Bu. MA plus. Rizky, mau Mulana, Rizky A plus. MA plus. MA Budansyah, MA Bu. MA Baharudin, MA plus Bu. Azmi, SMK plus Ibu. SMK plus tuh apa ya? Pesantren juga ya? Iya. Terpadu gitu ya? Iya Ibu. Oke. Rifki Patur, MA plus Bu. MA plus. Oke, di sini ada yang pakai C dari pesantren, ada yang terpadu dari SMA, SMK gitu ya. Macam-macam ya di sini. Ada yang peternakan siapa aja coba angkat tangannya yang peternakan. Prodi peternakan. Ibadri, Azmi, siapa lagi? M. Abu Dansyah. 3 orang ya. Selebihnya, oh ini ada Syifa, Ubaidillah. Udah segitu. Syalwa, oke. Itu yang peternakan. Apa namanya? Rifki. Rifki ya, oke. Selanjutnya ini yang pertanian coba raise hand aja, dibuka aja. Apa? Angkat tangannya, maaf. Angkat tangannya. Yang pertamanan, maaf, arsitektur landscape. Coba yang arsitektur landscape ada nggak di sini? Ya, angkat tangannya aja. Muhammad Fikri. Siapa nih? Rizky ya? Rizky peternakan. Oh, peternakan. Siapa? Ulangi. Fikri. Yang pertamanan siapa aja? Evans ya? Oke, berarti Bukan Bu. apa? Saya peternakan. Oh, peternakan. Berarti cuma 1 orang ya yang arsitektur landscape gitu ya. Oke, kalau di data saya, seperti yang saya sampaikan di grup, itu eh, ada sekitar 16 orang gitu ya, yang terdata di saya. Maaf, 13 orang gitu ya. Dan itu cek apakah seperti itukah KRS kalian yang peternakan? Udah disetujui belum?
Sudah, Ibu. Ah, Oh, Sudah, sudah. Ibu. Oke. Udah. Berarti nggak ada kendala ya yang peternakan ya. Oke. Kalau yang landscape tadi Muhammad Fikri gimana? Sudah disetujui belum KRS-nya? Sudah, Ibu. Sudah? Masa? Beneran nih? Belum lihat. Oke lah. Ya udah saya anggap udah ya. Berarti kalau ada persoalan di luar kewenangan saya ya. Kalau sudah. Setahu saya sih yang pertemanan sih belum di ACC semua ya. Tapi mudah-mudahan sih udah ya. Jadi oke, kalau untuk KRS, kenapa prosesnya ini kalian daftar KRS terus juga harus apa tervalidasi oleh dosen walinya karena kita mengkonfirmasi gitu ya nilai kalian ke depannya gitu ya. Kalian ngambil berapa mata kuliah, kalian ngambil berapa SKS. Nanti ada nilainya. Kalau di sekolah itu kan ada raport ya. Nanti ada namanya IP, indeks kumulatif. Nanti eh maaf, indeks prestasi maksudnya. Terus nanti kalau udah semester 2 tuh namanya bukan IP lagi tapi IPK. Jadi kumulatif dari semester 1 semester 2. Nah, akan menentukan kalian nanti IPK-nya berapa sih? 1, 2, 3, maksimal 4 gitu ya. Dan saya berharap ini teman-teman yang hadir di sini IPK-nya bisa lebih tinggi ya. Supaya karena ini akreditasinya B, minimal dapatnya mudah-mudahan 3 atau 3,5 ya IPK-nya ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait sistem perkuliahan yang secara umum gitu ya. Saya secara umum dulu biar kalian mungkin pernah dijelaskan di kelas sebelumnya atau misalkan ini baru. Jadi kita udah clear dengan itu gitu. Udah aman ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, saya nggak usah ngingetin lagi kalian on cam, off cam segala macam ya. Karena nanti itu udah otomatis saya anggap kalian hadir apa tidak gitu. Kalau kalian ngisi absen pun nggak masalah, kita punya catatannya kalian hadir atau nggak hadir gitu ya. Nah ini kenapa seperti itu? Kalau kan kita banyaknya online. Online itu kita menghadirkan, menghadapkan wajah kita, belajar, dosen, mahasiswa bareng-bareng belajar. Kenapa Bu nggak boleh off cam gitu ya? Boleh aja gitu ya. Tapi yaitu seolah-olah kalian tidak menghargai teman-teman, terutama menghargai dosen-dosen ya, karena yang hadir itu bukan cuma saya, dosen-dosen senior saya, dosen-dosen lain gitu. Jadi bagaimana kalian belajar seperti di kelas, kalau belajar kan ngelihat dosennya gitu ya, kalian juga kelihatan hadir gitu. Kalau kalian off cam seperti ini gitu ya, misalkan nih seperti ini, saya kasih contoh ada suara doang gitu kan kalian bingung si ibu teh bener nggak sih ngomong atau pakai rekaman atau lagi ke toilet kah gitu atau lagi tiduran kah gitu kan kadang-kadang kan coba off cam gitu eh kalau kalian off cam saya off cam saya selalu bilang gitu karena apa saya tuh udah capek gitu ya ngingetin ke mahasiswa makanya dari awal saya selalu tegaskan harus on cam gitu mau tidak mau gitu ya karena apa? Untuk kita belajar sama-sama menghadirkan diri kita, apalagi yang dari pesantren ya, udah tahulah seperti ada apa adab untuk kita belajar menimba ilmu gitu ya. Yang bukan dari pesantren pun kan tahu sendiri ya kalau gimana kita caranya menghormati, menghargai orang yang ada di depan kita. Nah, bukan berarti hormat kayak ke tiang bendera atau ke apa gitu, enggak. Tapi kita menghargai nih, respect terhadap yang memberi kalian beasiswa, yang memberi kalian kesempatan untuk bisa kuliah gitu. Respect seperti itu gitu. Jadi kita menghargai semua orang di sini gitu ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan sebenarnya ini harusnya pertemuan kedua ya. Tapi kita anggap ini pertemuan pertama dan kedua dan di sini sebentar ya saya akan men-sharekan belum ke materi dulu ya, teman-teman. Biar ada gambaran dulu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya udah kuliah berapa kali nih di minggu ini atau minggu kemarin? Ada mata kuliah apa aja yang kalian pelajari mungkin di landscape atau peternakan? Udah berapa kali?
Baru minggu ini, Bu. Baru 5, Ibu. Baru minggu ini. Udah 5. Online, offline? Online. Online semua. Nah, ini pembelajaran ya. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang tidak terkait sistem perkuliahan. Karena ini baru, mungkin karena tadi saya nanya udah pernah kuliah apa belum gitu. Nah, sistemnya perkuliahan itu akan berbeda dengan sistem kalian belajar di kelas waktu di SMA, SMK atau MA plus atau SMK plus gitu ya. Nah, eh yang akan saya pandu ini adalah kimia dasar. Kenapa ini perlu? Karena untuk peternakan dan arsitektur landscape ini akan berkaitan gitu ya dengan kebutuhan kalian di semester berikutnya untuk penunjang. Nah, kimia dasar ini sebenarnya 3 SKS. Nanti akan ditunjang dengan praktikum, insya Allah kalau misalkan ada waktunya, walaupun kalian tuh apa namanya kuliah online, tapi saya berharap kalian bisa mengikuti praktikumnya ya nanti gitu ya. Nah, sebagai perkenalan, mungkin ini untuk pertemuan ini ya, isinya perkenalan dulu siapa dosennya gitu ya. Terus juga penjelasan singkat isi kuliah apa yang dipelajari ini di kimia dasar teh gitu ya. Mungkin di sini ada yang backgroundnya nggak belajar apa kimia gitu ya. Nah, di sini kita belajar dari awal, sama-sama kita belajar, termasuk saya juga ya. Makanya ini kenapa saya minta selalu on cam karena kita belajarnya itu dua arah gitu ya, seperti yang saya cantumkan di ini. Saya nggak mau melihat mahasiswa saya cuman mendengarkan saya atau mendengarkan teman-temannya gitu ya. Karena nanti kalau misalkan saya kasih kesempatan untuk seperti yang dicantumkan, eh, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau enggak berarti otomatis itu langsung kuis atau tugas gitu ya. Jadi kalian siap-siap aja. Karena saya anggap kalau tidak ada pertanyaan itu kalian udah hatam semua gitu ya. Udah bisa semua gitu, udah menguasai semua materinya gitu. Kemudian penjelasan bobot kuliah. Nah, tadi kan terkait nilai. Nah, nanti saya jelaskan terkait bobot kuliah, aturan perkuliahan, tata cara pengumpulan tugas, komunikasi sama pembagian kelompok. Nah, karena di sini maaf, mahasiswanya banyak gitu ya. Nanti baik landscape atau peternakan boleh nanti gabung satu orang itu berapa orang gitu ya. Nanti tugasnya dikerjakan bareng-bareng gitu. Oke, selanjutnya ini saya coba lampirkan ya terkait perkenalan. Jadi teman-teman kemarin waktu di PPKMB ya di Lembang itu ada yang lihat saya gitu ya. Nah, ini nama saya Ika Kusmawati, eh, gelarnya tuh STMT gitu ya. Nah, pendidikan saya itu S1-nya itu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK gitu ya. Keahlian saya itu di perencanaan lingkungan. Lulusan 2006 ya. Udah sekitar ya 10-20 tahun lalu lah, 20 tahun lalu gitu ya. Hampir 20 tahun gitu ya. Kemudian S2 saya di Teknik Lingkungan ITB gitu ya dengan keahlian teknologi manajemen lingkungan. Lulusnya 2012 gitu. Jadi kurang lebih sekitar 12 tahun lalu saya punya gelar S2 gitu ya. Kemudian selain dosen di kampus, ini mungkin yang terakhir ya di ini eh, di sini di UICM ini saya baru sebenarnya dosen baru 2 tahun dan alhamdulillah diberi mandat dari tahun lalu untuk jadi kaprodi di arsitektur landscape. Jadi teman-teman yang dari arsitektur landscape, berdiri kursi dulu, akan selalu mungkin ada yang kontak saya gitu ya, ada yang nanti menghadap meja saya mangga gitu ya. Tapi saya mohon kalau misalkan hal yang berkaitan dengan kuliah itu nanti saya sudah sharingkan ke apa teman-teman kakak kelas kalian di BEM. Ada etikanya untuk eh, bertanya kepada dosen, bertanya kepada kaprodi gitu. Jangan sampai kalian ngechat saya tuh jam 9 malam atau jam 1 malam gitu ya dengan bilang eh, Kak, tolong jelasin ini gini-gini. Saya bukan kakak kalian gitu ya. Jadi tolong etika untuk ngechat gitu ya. Dan itu juga berlaku bukan ke saya, ke dosen-dosen yang lain. Jadi pakai etika kalian sebagai mahasiswa supaya kita sama-sama saling menghargai gitu ya. Kemudian ini sebagai pekerjaan ya di Kaprodi ini saya kurang lebih 2 tahun mau ke 3 tahun sekarang. Sebelumnya saya dosen di
Universitas Presiden atau Presiden University. Mungkin kalian bisa searching di Jababeka, itu ada Presiden University. Saya ngajar di sana teknik lingkungan dari 2014 sampai 2020 gitu kan, sebelum COVID. Eh, Kalau di UICM atau sebelumnya adalah Unbar ya, mungkin teman-teman lebih taunya Unbar. Itu saya ngajar sebenarnya sebelum keterima 3 tahun lalu itu, dari 2018 saya udah ngajar di Unbar gitu sebagai dosen LB untuk mata kuliah perencanaan wilayah dan kota gitu. Nah, selain ngajar gitu, karena runutannya nanti ada Universitas Pelita Bangsa, Unisba gitu ya, ITB gitu ya. Saya dulu ngajarnya dari asisten dulu gitu ya, nggak langsung jadi dosen. Saya asisten di lab lingkungan, lab kimia gitu ya. Terus di kelas dan lain-lain. Nah, eh karena saya lulusannya dari PWK, terus jadi lingkungan. Nah, pekerjaan saya sebagai dosen, pekerjaan saya utama tuh bukan jadi dari dosen sebenarnya, tapi dari konsultan tata ruang dan lingkungan dari tahun 2007 sampai sekarang gitu ya. Jadi saya bekerja di Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN gitu ya, di provinsi atau kota kabupaten. Nah, ini sekilas mungkin teman-teman biar tahu ya, dan mudah-mudahan nih bisa melebihi kami gitu ya untuk perkuliahannya. Nah, ini selanjutnya ada penjelasan singkat isi kuliah ya. Jadi teman-teman nih nanti, saya nggak tahu nih porsinya kuliah online offline-nya berapa gitu ya. Tapi di sini ada 14 pertemuan atau materi yang akan disampaikan. Itu mulai dari pendahuluan sampai nanti akhir. Di sesi-sesi itu nanti ada latihan dan tugas gitu ya. Karena ini akan berkaitan dengan perhitungan-perhitungan dalam kimia gitu. Selain itu nanti di minggu ke-8 ada UTS ya ini. Kemudian di minggu ke-16 itu ada UAS dan itu harus wajib offline gitu. Bukan online ya, offline gitu. Nah, untuk dasar ya MKDU, karena kita mengacu kepada eh, isi kuliah, materi kuliah, jadi kita lebih banyak studi kasusnya itu contoh-contoh soal gitu ya. Biasanya kalau di mata kuliah lanjutan nih, kayak kemarin ada yang kesasar kemana, ke teknik lingkungan 2 tiba-tiba gitu ya. Ngapain ke teknik lingkungan 2, teknik lingkungan 1 aja belum masuk gitu kan. Nah, eh, itu saya nggak, di mata kuliah lain saya nggak pernah memberikan yang namanya UAS soal. Tapi saya akan memberikan tugas besar yang isinya adalah kalian bikin video, bikin laporan, kalian presentasi depan saya. Itu akan menjadi nilai kalian. Nggak ada soal, nggak bisa nyontek kalau di saya. Nah, nanti kita lihat ya UASnya seperti apa di sini, apakah seperti itu atau bagaimana. Nah, kemudian di sini ada 14 materi ya, materi perkuliahan gitu ya. Nah, apa aja? Nanti saya share ini ya, biar kalian ada gambaran gitu ya. Yang di sini coba bentar ya, coba. Saya pengen tahu dulu yang pernah belajar yang namanya kimia. Coba angkat tangannya. Coba yang pernah belajar kimia di SMA, SMK atau MA atau SMK plusnya di sekolahnya, pernah nggak kemarin-kemarin belajar? Oke, Evan. Siapa lagi? Rizky, Ilbari, Ubaidillah, Abdul, Syalwa. Udah segitu. Nih yang nggak raise hand, nggak familiar dengan kimia. Azmi ya. Oke, makasih Baharudin. Yang lainnya enggak berarti ya? Belum. Aduh, gimana ya belajar kimianya? Coba ada teman-teman ada solusi enggak? Ayo. Duh. Coba buka aja mic-nya, nggak apa-apa. Yang nggak pernah atau belum pernah mendengar atau belajar kimia, gimana tah? Sok. Rifki, nah Rifki gimana? Ayo. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Kalau kemarin sekolahnya apa? Ini ya, backgroundnya Apa ya? atau SMA umum apa gimana? SMK atau apa? KBM. Nggak ada kimia. Apa aja yang dipelajari? Biologi ada? Nggak ada, Bu. Oh, lebih IPS kali ya? Lebih Ya, sosial ya? IPS, IPS sosial.
Ngapain kejebak ke sini? Ke Waduh. Teman-teman nih, nanti saling bantu ya. Ya, selain Rifki, siapa lagi yang belum belajar kimia? Jadi nanti kita samakan ya. Bisi khawatirnya nanti saya kecepatan ngajar gitu kan. Khawatirnya ada yang nggak paham gitu karena sistem saya lebih ke teknik gitu. Karena kuliah saya itu di ITB 95% kimia gitu. Nah, khawatirnya kan seperti Rifki yang belum paham nanti kecepatan apa kalau yang udah belajar kemarin-kemarin ya adalah nempel sedikit-sedikit. Nah, yang belum nih kayak Rifki siapa lagi? Yang sosial mungkin bisa raise hand atau buka mic-nya. Saya Bu. Gak apa-apa. Ya, sok Muhammad Fikri belum juga. Ya Bu. Backgroundnya kemarin apa sekolahnya? PKBM sama sekolah paket. Paket. Berarti lebih ke sosial. Ya, Belajarnya apa aja mata kuliahnya selain yang dasar? Sosiologi paling atau kayak apa MTK, gitu? Hmm? paling MTK Indonesia gitu Bu. Oh, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya? Ya gitu. Waduh, gimana? Nanti banyak hitungannya. Wah, harus belajar dari awal. Yaudah nanti Rifki sama Muhammad Fikri ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Yang lain aman? Saya Bu. Ririn, Ririn, ya gimana? Kemarin belajar apa? Kemarin di SMA ngambil jurusan IPS. Nah, sama juga ya belajarnya ya. Lebih ke sosial ya. Nah, gimana ayo? Belajar siap nggak ini kimia dasar nih? Ambil peternakan, ambil arsitektur landscape, di mata kuliah dasarnya itu ada kuliah wajib dari Universitas Kimia gitu ya. Mau tidak mau kalian harus menghadapi ya. Rin, Rifki, Fikri ya. Ada lagi nggak selain itu? Cuman 3 orang. Yang lainnya sudah hafal gitu ya. Oke. Udah ya. Oke, nanti khawatirnya nih saya mau jelasin ini kaliannya nggak paham gitu ya. Bukan ngerendahin ini ya, khawatirnya apa yang kita pelajari ini memang dasar ya, judulnya kan kimia dasar. Cuman nggak dasar banget gitu. Karena kita mata kuliah ini disesuaikan dengan apa tuh namanya? Kebutuhan kita gitu di apa perkuliahan termasuk apa yang dibutuhkan di peternakan, apa yang dibutuhkan di landscape gitu. Nah, kan ini ya di sini sebenarnya namanya kalian nanti baca sendiri ya. Tapi intinya ini adalah RPS. Dari per minggu ke satu, kedua apa aja sih yang dipelajari gitu. Bu Ika teh ngajarin naon wae gitu. Kok tugasnya banyak, kok mata kuliahnya pelajarannya banyak, kok aneh-aneh gitu. Nah, ini karena kita tuh ada harus memahami ya kimia dasar berdasarkan tadi yang kebutuhan peternakan dan arsitektur landscape gitu ya. Nah, yang pertama mungkin kita lebih cepat ya karena ini kita anggap aja kuliah. Abis ini ada kuliah nggak? Kuliah Bu Tati ya? Kalau yang landscape ya? Oke. Di sini ada indikator ya. Kalau ini kan menjelaskan atau mampu menjelaskan tentang aspek kimia dalam perkembangan gitu ya. Konsepnya seperti apa gitu ya. Ada unsur, senyawa, campuran. Apa sih bedanya gitu ya. Nanti nah, kimia itu ada di sekitar kita sehari-hari. Kayak apa minuman yang kita makan, makanan gitu ya. Bahan-bahan yang kita pakai kayak sabun, odol, deterjen gitu ya, sabun mandi itu bagian dari kimia sebenarnya. Cuman mungkin kan kayak tadi teman-teman yang belajarnya paket atau di SMA gitu ya, yang sosial itu nggak mempelajari ini gitu, nggak mendetail seperti yang lainnya gitu. Nah, ini kita belajar definisi terkait dengan aspek kimia dalam kehidupan gitu ya. Nah, ini
Saya berharap gini, di 14 pertemuan ini, teman-teman banyak baca. Nanti ada referensi bukunya, kalian baca. Biasanya suka ada pretest di awal gitu ya, sebelum sebelum saya mulai perkuliahan. Kalau ada yang mau nanya atau sharing, silahkan gitu ya. Jadi kalian harus banyak mendalami, mau yang baru kenal kimia dasar atau yang sudah belajar, mangga gitu ya. Kalian harus sama-sama belajar gitu. Nah, yang kedua ada namanya atom, konfigurasi atom. Nah, atom yang kayak gimana sih gitu, bentuknya kayak gimana? Nah, nanti ada namanya tuh konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, nanti kalian belajar gitu. Kenapa sih ada eh namanya atau istilahnya kok aneh-aneh gitu kan. Nah, ini karena ini sebenarnya kalau di SMA atau di SMK yang ada kimianya, ini adalah pelajaran dasar gitu. Cuman kita memang dari tadi balik lagi aplikasikan ke yang ada. Kemudian tabel periodik gitu. Nah, ini sebenarnya kalian selain di buku, di searching ya, ada tuh di gambar. Klik aja sok sekarang cari tabel periodik, ngumpulin gitu ya. Yang ada di sini kalian kumpulin, nanti kita bahas. Karena tabel periodik itu ada yang namanya jari-jari atom, afinitas elektron, gitu, energi ionisasi, elektronafigita sifat logam. Kan ada yang logam, ada yang gas gitu ya. Ada yang unsur. Nah, termasuk mungkin ini apa namanya? Perempuan ya, cewek-cewek yang ada di eh, Zoom ini gitu ya, mahasiswa yang perempuan nih, ada yang pakai cincin, ada yang pakai kerudungnya pakai apa tuh namanya peniti atau magnet gitu. Nah, itu bagian dari situ gitu. Nah, penamaan unsur senyawa ion dan senyawa anorganik. Nah, ini kita harus tahu tuh apa namanya senyawa kimia non organik dan ikonik, ionik maaf. Nah, ini seperti itu. Nanti ini kelihatan kan ya di tiap pertemuan tuh ada tugas ya, teman-teman. Coba dilihat ya. Ini ada tugas 1, tugas 2 karena kita harus ada praktikumnya. Nah, kita mensiasatinya dengan tugas gitu. Nanti praktikumnya insya Allah kalau yang landscape itu akan detail di teknik lingkungan 1 dan 2 gitu. Nah, bocoran ya kalau ada yang mau ikut gitu ya. Teknik lingkungan 2 itu akan jalan-jalan ke PDAM Tirtawening. Apa di semester ini gitu ya. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Saung 3R di Cimahi gitu. Nah, landscape itu kuliahnya jalan-jalan ya. Jangan jangan kaget gitu ya. Nanti tapi harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, ini seperti ini, nah ke-7 gitu ya, 6 sama 7 karena ini ada materinya yang bareng-bareng. Belum ada siapa-siapa. Nah, ini 3, 4, 5 itu menjelaskan tata nama senyawa gitu ya. Itu harus belajar juga penamaannya gitu ya. Kemudian di 7 itu mampu menyetarakan reaksi kimia secara langsung dan matematis. Nanti ada kita belajar awal-awal ya. Nanti yang penting kalian ikuti aja apa yang saya sampaikan. Terus juga kalau misalkan ada yang kurangnya bisa didiskusikan atau ditanyakan, kurang paham atau misalkan kurang jelas boleh di ini. Nah, nanti di semester maaf, di pertemuan ke-8 itu UTS gitu ya. Jadi evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Jadi dari materi pertama ke yang ke-7 kalian paham nggak gitu ya? Sebentar. Maaf ya iklan dulu nih. Banyak dosen yang nggak ganggu. Oke, itu untuk UTS ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah UTS apa yang kita kerjai, yang pelajari, yang kita lakukan tuh apa gitu ya. Nah, di pertemuan di sini ada ini minggu ke berapa gitu ya, 9, 10, 11 ada kita belajar tentang hukum-hukum dalam kimia. Di sini ada hukum
Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Avogadro, sama Gay-Lussac gitu ya. Jadi kita belajar hukum Lavoisier tuh yang kayak gimana, sampai Gay-Lussac tuh kayak gimana. Nah, nanti kalian harus mempelajari ini gitu ya. Jadi ini ada 3 minggu kalian belajar itu, cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Nanti ada diskusi. Nah, di sini belum belum ini ya, belum eh apa namanya, belum dikasih tugas, tapi sambil kita membahas, karena kemarin ada dari apa angkatan sebelumnya bilang kalau tugas OTS UAS tuh nggak pernah dibahas. Nah, kita bahas gitu ya, materi yang di UTS kan tuh. Kalau ada yang belum paham, kita review lagi gitu. Selain kita belajar di minggu yang ada ini, yang di CPMK ini, yang diharapkan di 9 ini. Jadi di 9, 10, 11 kita belajar hukum-hukum plus untuk review UTS gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Belum? Atau ada? Silakan. Buka aja mic-nya. Masih aman? Oke. Kalau masih aman, kita terusin dulu ya. Nah, selanjutnya, minggu selanjutnya itu ya, ada ke-12, 13, 14, 15. Kita belajar perhitungan terkait konsep mol. Menghitung, memahami mol itu ada 2, 3 malahan. Molalitas, molalitas, ya. Jadi kalian harus beda ini, molalitas sama normalitas. Kenapa sih ada R, ada L gitu ya? Nah, nanti kita bahas. Di sini masing-masing ada tugas nih, gitu ya. Kayak tugasnya itu kalian harus siap-siap. Teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan ke saya, bisa ditanyakan teman-temannya, karena kenapa nanti di akhir itu ya, saya pengen dari sekarang kalian tentuin kelompok gitu. Jangan sampai yang belum kenal kimia nih ngumpul dengan yang belum tahu kimia juga gitu. Kalau bisa nyebar gitu ya, biar kita bareng-bareng belajarnya. Atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Asal jangan di chat ya, di grup. Siapa tahu persoalan kalian itu yang pengen ditanyain sama teman kalian gitu. Ih, saya kayak mau nanyain Eta, Bu Ika teh udah ngejawab duluan. Jadi alhamdulillah ada solusinya. Nah, kayak gitu. Kalau kalian ngewapri saya jawabnya gitu ya. Belum tentu teman-teman yang lain kebantu juga gitu. Jadi kita sama-sama maksimalkan grupnya untuk kita komunikasi terkait perkuliahan ini ya. Nah, di minggu terakhir kita ada namanya UAS, evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Jadi dari sini, dari 14 pertemuan yang ada gitu ya, itu saya berharap mahasiswa di sini keluar dari kelas saya memahami, oh, kimia itu nanti akan berguna untuk peternakan di mata kuliah apa aja. Kalian harus siap-siap gitu. Jangan sampai nanti pas belajar mata kuliah apa gitu, tahu nggak konsep mall? Nggak tahu Bu, nggak kenal gitu. Padahal udah diajarin gitu ya. Atau misalkan kayak apa namanya, landscape gitu ya. Di sini eh tahu nggak tentang konsep terkait hukum pros gitu? Nggak tahu Bu, apaan ya itu ya gitu ya. Yang nggak bisa gitu juga gitu, karena kalian udah belajar nih di sini gitu. Atau misalkan tentang tabel periodik, unsur-unsur, walaupun kita nggak mendetail belajar terkait ini, tapi kita paham gitu ya. Paham kalau misalkan luarnya aja, karena ini bukan kelas teknik lingkungan seperti saya gitu ya. Minimal tahu konsepnya, tahu nama bentuknya seperti apa, tahu perhitungannya gitu ya. Bahkan kalau misalkan ini jangan khawatir, nanti kalau ujian perhitungan saya pastikan kalian tuh bisa semua gitu ya. Saya minta kalian bisa semua. Kalau ada yang nggak bisa berarti saya tidak berhasil ngajar kalian gitu. Gitu. Jadi saya berharap kalian keluar dari kelas saya kalian paham apa yang namanya kimia dasar gitu. Nah, ini ada pustakanya. Pada bisa bahasa Inggris nggak di sini? Coba
Saya pengen tahu. Kita mau ada diwajibkan loh 1 hari di Fakultas Pertanian itu harus bicara bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu jadi wajib, apalagi di landscape itu ada nanti kurikulum internasional, kita bekerja sama dengan Australia sama Taiwan gitu ya. Kita ada webinar internasional, ada seminar internasional. Dosennya juga kan ada beberapa yang dari luar. Jadi kita dituntut untuk ini plus nanti di akhir, bentar. Maaf ya, iklan lagi. Nah, di akhir ketika kalian, insya Allah ya saya doakan kalian lulus lancar sampai 4 tahun. Kalau bisa sebelum 4 tahun udah lulus. Sebelum lulus itu syarat wajib untuk sidang atau yudisium itu adalah kalian tes TOEFL gitu. Tes TOEFL. Jangan malu-maluin Fakultas Pertanian ya. Nanti kalian belajar bahasa Inggris juga di sini. Nanti di akhir tuh ada lagi bahasa Inggris untuk TOEFL gitu. Jadi kalian harus memaksimalkan potensi kalian. Jangan ada minder istilahnya. Eh, ada yang bilang ya istilahnya gini. Makan aja masih sama ubi, sama asin, sosokan pakai bahasa Inggris. Bener nggak? Ada yang kayak gitu kan? Gitu. Padahal itu orang Inggris, orang luar negeri yang pakai bahasa Inggris itu senang makan asin tuh gitu ya. Jadi udah jangan jangan abaikan itu karena kita di sini bukan so gagayaan karena kita kebutuhan. Nanti di akhir kalian harus apa namanya punya tes TOEFL. Jangan sampai seperti kakak kelas kalian yang kemarin tes TOEFL-nya aduh di bawah standar. Karena kenapa nggak dipakai gitu. Nah, di sini kebetulan ini adalah buku-buku referensi ya. Yang pertama itu dari Brown, Lemay, Breston sama Murphy and Woodward itu ada namanya Chemistry The Central Science 12 edition, 12 edition. Kemudian ada ini ada yang ini ya, yang rada-rada bahasa Indonesia lah. Udahlah cenak kimia teh lieur cenanya. Udah we belajar kimia dasar, konsep-konsep inti ada gitu ya. Terus juga di sini ada Chemistry Fourth Edition dari McMurray and Fay gitu ya. Nah, ada juga di sini ada Principle of General Chemistry gitu ya. Ini sebenarnya rada-rada ke barat-baratan gitu. Kalau kalian belajar apa namanya sambil meningkatkan skill kalian itu akan lebih bagus gitu. Tapi di sini ada nomor 5 nih, kalian coba lihat. Kimia dasar 2. Sunaria Yayan 2011 gitu ya. Jadi nomor 2 sama nomor 5 itu bisa kalian pakai. Kalau kalian udahlah pengen yang gampang aja mangga gitu ya. Belajar. Di googling juga bisa gitu. Nanti kalau ada referensi tambahan kalian bisa belajar dari buku-buku SMA ya. Pelajari ada di sana gitu. Ada lebih mudah, lebih dipahami gitu. Boleh di sana. Tapi ini adalah kami wajib menyampaikan daftar pustaka atau referensi karena kalian mahasiswa, kalian harus tahu gitu ya. Jangan sampai nggak ada tuh Bu Ika menjelaskan kalau kimia dasar itu dari luar nggak ada gitu ya. Nah ini kami tetap wajib menyampaikan. Mungkin nanti ada istilah-istilah asing atau referensi lain. Nah kayak keenam ini, yang keenam ini namanya chemistry 10th edition gitu ya. Jadi dari Witten, Key, W, Davis, R dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada gitu. Tapi yang ketujuh seperti tadi saya sampaikan ada dari buku SMA, ada kimia ya, kimia 1, 2, 3 mungkin ada kelas. Kalau dulu saya belajarnya kelas apa? Kelas 1, 2, 1, 2, 3 atau kalau sekarang mah kan istilahnya kelas apa? 9, 10, 11 10, 11, 12 gitu. Nah, ada gitu referensi atau misalkan kimia kalian browsing gitu ya, mau gambar, mau hitungan, mau segala macam itu ada referensi yang relevan gitu ya. Harus yang relevan. Karena apa? Kita belajar menjadi eh namanya tuh belajar secara ilmiah gitu ya. Jangan sampai kopas-kopas doang gitu. Oke.
Kita lanjut ya dari pustaka. Nah, ini penjelasan bobot nilai kuliah. Nah, ini perhatikan ya. Bobot nilai itu saya kasih absen itu 20% gitu ya. Kalian mau off cam mangga saya mah. Kalian mau on cam silahkan gitu ya. Di awal saya sudah mencantumkan di chat grup sudah, di deskripsi ada gitu. Jadi nggak harus kalau kemarin-kemarin saya masih baik. Sebelum saya masuk kelas, semua harus buka kamera baru saya buka kelas. Saya masih kasih kesempatan. Tapi berikutnya kalian mau off cam terserah gitu. Tapi wayahna kalian hadir pun saya nggak akan anggap hadir gitu karena ini kita direkam, nanti saya bisa nge-screenshot kehadiran kalian dari situ, walaupun kalian ngaku di CV mah hadir, saya bisa membatalkan itu gitu ya. Jadi teman-teman, saya harap ini bekerja sama dengan baik ya untuk absen, plus nanti kalau manual apalagi UTS UAS harus kalian tanda tangan ya, harus kalian tanda tangan si apa si kertas apa absen berita acara karena itu akan berkaitan dengan nilai kalian gitu. Oke, ada tugas individu atau tugas kelompok itu 20%. Bobotnya 20 gitu ya. Nanti mungkin lebih gitu ya atau kita nanti sesuaikan ya. Tapi di sini saya sampaikan di sini masih 20% gitu. Bisa tugas besar itu dalam arti tugas kelompok atau tugas individu gitu ya. Bisa nanti di ini, makanya tadi saya bilang nanti harus ada pembagian kelompok. UTS yang tadi ya di pertemuan ke-8. Nah, kalau saya sih pengennya di proyek gitu. Tapi karena ini bukan proyek gitu ya. Jadi saya mintanya kalian mengisi soal terus jelasin gitu ya. Nah, soalnya pasti akan beda-beda. Antara satu kelompok dengan satu kelompok lain itu akan beda. Tenang aja, nggak akan bisa saling contek. Tenang. Kemudian UASnya 35%. Nah, saya berharapnya, seperti tadi saya bilang, bisa presentasi gitu ya. Soal saya kasih gitu ya. Mau ada soal tertulis atau tidak, saya selalu akan japri di grup gitu ya. Ini soalnya kalian kerjakan gitu. Bahkan saya biasanya ngasih soal itu seminggu atau 2 minggu sebelum laksanaan UAS dilaksanakan gitu. Tapi kita lihat nanti ya perkembangan kalian seperti apa, bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nah, ini bobotnya ditotalkan kurang lebih 100 gitu. Ada pertanyaan nggak sampai penjelasan bobot kuliah? Kita lanjut aja dulu ya. Oke, aturan perkuliahan nih. Nah, tadi saya sampaikan di kelas ya, mungkin ini belum semua gitu ya. Tapi di sini saya minta ke teman-teman nih yang hadir, tolong dibaca. Nanti file ini saya sharekan gitu ya. Perhatikan ya untuk perkuliahan sering online gitu ya. Sekali lagi semua orang atau harus on cam gitu ya. Karena off cam dihitung setengah hadir atau dianggap tidak hadir gitu. Kemudian nih nama kelas nih, kalian masih pakai nama asli kan? Nah, biasakan karena kelasnya itu akan banyak, kita itu satu satu kayak kimia dasar itu ada 3 kelas gitu ya. Kebetulan saya pegang kelas C, ada kelas A, kelas B yang dipegang sama Bu Rani gitu ya. Nah, contohnya nih, misalkan ada namanya mahasiswa namanya Gazwa gitu ya. Nah, C underscore NIM kalian namanya Gazwa gitu. Kalau sendiri gitu ya. Nah, ini kalau sendiri seperti ini gitu, dicantumkan. Sok sekarang belajar, hafal nggak NIM-nya? NIM kalian udah hafal belum? Belum. NIM-nya belum ada. Bisa nge-rename nggak? Di depannya C underscore nama aja. Sok tambahin. Misalkan nih kayak saya ya. Nih saya kasih contoh nih. C underscore nggak apa-apa nggak ada nim, belum ada nim. Ika Kusmawati. Coba biasakan gitu ya karena di kelas A B C no, kayak gini. Ya, Syifa, makasih. Shalwa, ada lagi nggak? Yuk, belajar. Kita belajarnya dari awal. Nah, ini Fatur Rahman dan Aulia ya. Boleh, boleh gabung nanti ada ya selanjutnya. C
di depannya C underscore gitu ya. Sok. Dibiasakan karena kelas ini kelas C. Kalau kalian masuk ke kelas manapun, kalian akan ada di kelas C. Nah, kasusnya adalah ada beberapa mahasiswa yang, ayo Abdul, Azmi, Baharudin, Muhammad Fikri, Abu Dansyah, Muhammad Evan, nih Rifki, Ririn, Rizky, yuk belajar yuk. C underscore di rename, bisa nggak? Di atas tuh, di atas ada titik 3, klik kanan, terus ada rename atau ganti nama. Sok diajar. Ini kalian kan jadi apa namanya? Mahasiswa ya. Jadi kalau nggak diajarin sama dosen lain nggak apa-apa, tapi kalian diajarin sama saya tuh dari awal gitu ya. Kita sama-sama belajar nih. Sherly, mangga Sherly ganti. Sherly belum diganti tuh. Ya, Sherly denger nggak? Sherly ganti namanya. Yo, Ubaidillah. Ada kesulitan nggak Ubaidillah Azmi? Fikri, Ini gimana? Bu lagi ganti nama Ibu. Boleh. Yo, Muhammad Evan, ada kesulitan? Ini kalau di laptop di mana, Bu? Di laptop. Oke, tuh di layar gambar kamu ada di kiri kanan 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 atas titik 3 ada di gambarnya kamu ada nggak? Atau mudahnya partisipan ada nggak? Di bawah tuh ada partisipan tuh dekat Ada. layar. Ya, ada Bu, ada. Nah, sok. Ada yang kesulitan nggak Ririn? Bisa? Muhammad Fikri? Ya. Ini Sherly denger bisa denger nggak? Ayo sampai bisa semua saya mah tungguin. Sok biasa. Bisa kalau ada yang pakai laptop di kanan ya partisipan terus klik aja di paling ujungnya nama kalian nanti dirubah. Ada yang kesulitan sok dibilang kalau ada yang pakai handphone belum bisa yuk coba. Oh, ini Azmi udah ada NIM-nya ya, alhamdulillah. Oke, Salwa. Boleh sekalian ada NIM-nya. Biar kalian mengenal, ingat-ingat NIM-nya, karena NIM kalian nggak akan berubah sampai akhir gitu ya. Syifa, oke. Eh, tinggal siapa nih? Ririn, Fikri, Sherly, sama Evan. Yuk, boleh buka kameranya? Ada kesulitan nggak? Ini Sherly ngedenger nggak? Atau Sherly lagi hadir doang? Sherly monitor ganti namanya. Oke, siap, sip. Muhammad Evan. Siapa lagi? Oke, hadir tapi nggak ngedengerin ya. Ya biarin lah. Saya nggak akan nggak rugi. Oke, Ririn sip ya. Makasih. Muhammad Fikri, ada kesulitan? Ini teh udah diganti Bu, tapi gak ada di sini. Oh gitu. Nggak ada siapa-siapa. Sebentar ya. Di apa di layar, di klik kanan, di paling ujung ada rename. Udah atau nggak berubah atau gimana? Muhammad Fikri udah aman? Di sebelah mana Bu? Maaf. Oke, di handphone ya. Ini pakai Iya, di handphone ya. handphone Bu. Oke, di handphone coba di partisipan atau partisipasi. Ada nggak? Ada. Di sebelah mana ya Bu? Maaf. Oke, partisipannya Di klik namanya. Bisa rename.
Everyone Oh iya, asli. bentar Bu. Iya, di peserta bisa, Kak. Maaf, saya pakai bahasa Inggris. Makasih ya, Azmi udah ngingetin. Oke. Sok, sambil ini ya. Kalau ada kesulitan kasih tahu ya. Kita harus sama-sama. Temennya kasih tahu kalau ada yang nanyain atau kesulitan, kita sama-sama ini ya. Jadi saya nggak mau ninggalin kelas ini, yang lain udah pada bisa, ada yang nggak bisa gitu kan. Nah, sip, udah bisa. Tinggal Sherly ya. Sherly monitor ngedenger nggak? Atau nggak ada? Jadi sudahlah. Saya anggap bisa ya. Jadi nanti kalau ke kelas manapun, termasuk kelas saya, kalian cantumkan identitas kalian. Kalau ada yang sudah ada NIM-nya, cantumkan NIM-nya ya. Itu kalian hafalin gitu. Nanti kalau kalian mau ujian, kecuali kalau ada yang ini nih barengan ya kayak Fatur Rahman sama Aulia nih, boleh namanya doang gitu ya. Nggak masalah gitu. Tapi kalian harus tetap hafalin NIM kalian. Nanti nggak akan mungkin ketuker namanya. Nanti kalau konfirmasi itu nama bisa ada samaan, tapi NIM nggak akan sama gitu ya. Seperti itu. Ya kita lanjut lagi ya. Iya, sebentar ya, dikit lagi. Aduh, banyak iklan. Sebentar. Aduh, oke. Duh, maaf ya, ini sambil ini. Oke. Jadi gini, yang kedua tadi udah dilakukan ya sama Fatur Rahman sama apa Aulia ya. Jadi lebih dari satu orang boleh gitu tanpa NIM juga gitu ya. Kita C__ ini gitu. Nah, yang poin keempat, setiap perkuliahan saya record sama screenshot gitu ya. Kenapa? Buat pelaporan juga kalian. Kalau suatu waktu kalian ada kuliah enggak gitu ya? Ada gitu. Kalian tinggal minta aja rekamannya, link rekamannya ke saya. Insya Allah saya kasih. Nanti kalau misalkan saya udah upload, saya kasih linknya juga di grup ya. Terus juga untuk saya pun sama pelaporan untuk dosen, eh, perkuliahan untuk kimia dasar kelas C itu ada apa tidak gitu ya. Nah ini kita ada, jadi kita sama-sama transparan gitu ya terkait perkuliahan ini, mau online mau offline itu sama aja ada gitu. Termasuk kemarin saya ada di kelas lain, saya minta potokan yang hadir potokan. Karena apa? Nanti karena di daftar itu ada 60 orang, apalagi di kelas baru ya, saya nggak akan hafal semuanya langsung gitu. Jadi ini tercantumnya 60 orang gitu ya. Tapi yang hadir di sini 15 orang, 16 orang sama saya gitu ya. Nah, khawatirnya yang saya checklist itu yang nggak hadir. Tapi yang hadir justru saya nggak checklist. Nah, itu akan jadi persoalan. Kalian bisa ngeklaim ke saya, Bu, saya hadir. Kenapa Ibu tidak eh, mencentang nama saya? Malah saya dialpakan. Kalian bisa seperti itu ke saya, gitu. Nah, ini kan untuk nilai juga karena 20% tadi ya di penilaian. Nah, perkuliahan ini sistemnya tuh sharing dua arah gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang paham, kurang dimengerti, atau misalkan Bu bukan kayak gitu, misalkan sayanya keliru untuk menyampaikan, kalian bisa gitu. Langsung aja Bu izin saya mau menambahkan ini atau Bu izin saya mau bertanya, mangga gitu ya. Kita tidak saling menjatuhkan gini, kita saling kritik membangun ya untuk lebih baik gitu. Jadi mangga sharing dua arah. Atau misalkan saya tanya, kalian bisa langsung jawab kayak tadi kan SMA mana ini mangga. Jadi kita transparan gitu ya. Dua arah. Jadi jangan kayak di kelas gitu ya, kalian sekolah ngedengerin aja gitu ya. Saya bukan pendongeng di sini karena saya bukan pendongeng juga gitu. Di sini kita belajar, kalian posisikan diri adalah mahasiswa bukan siswa gitu ya. Justru kalau saya ngasih materi cuman 1-2 lembar, kalian harus explore itu lebih dari satu buku gitu. Seperti itu. Kemudian di setiap akhir sesi nih mahasiswa diberikan tugas ya untuk pertemuan berikutnya kayak tadi ya di RPS nanti saya kasihkan. Dan dikumpul pada link yang akan saya sediakan. Nanti linknya udah ada, udah saya ini. Nanti sering-sering kalian cek grup, cek deskripsi, akan mungkin ada pembaharuan gitu ya.
nanti itu untuk kepentingan kita bersama gitu. Tugasnya gimana Bu gitu ya. Nah, tugasnya bisa tulis tangan kalian dipotokan. Boleh gitu ya. Asal ada nama sama NIM-nya. Jangan lupa ya. Sama ada nama kelompoknya, kelompok berapa gitu. Itu seperti itu. Harus ada gitu. Jangan sampai ngumpulin aja nggak ada. Nanti nilainya mau kemana ini nilainya gitu. Mau diinput ke nama siapa nggak ada namanya, mau disimpan juga ini udah ada yang ngisi gitu. Nah, kita harus benar-benar tertib ya untuk mengumpulkan. Mau di apa namanya dikumpulin dalam bentuk PDF mangga gitu, bebas kalau saya ya. Atau misalkan cuma dipoto doang tulis tangan bebas, yang penting kalian mengumpulkan. Dan satu lagi, apa yang kalian kumpulkan di setiap tugas diuploadkan ke link itu saya akan ambil di saat UTS atau UAS gitu. Jadi jangan hilang ya. Kalau hilang risiko kalian nilainya nggak sempurna gitu. Jadi harap semuanya kalau tulis tangan simpen gitu ya. Simpen, amankan. Nanti kalau UTS kan UTS UAS kan ke kampus. Kumpulin di meja gitu. Bu, ini tugas saya dari tugas 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Simpenin. Akan saya sediakan meja atau map untuk mengumpulkan tugas gitu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan perkuliahan yang belum nih saya sampaikan gitu ya. Mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya atau misalkan sekarang juga kita diskusi mangga gitu ya. Jadi saya pengennya kalian tuh happy ya belajarnya gitu ya. Terus praktekkan ilmu dasarnya gitu ya untuk menunjang perkuliahan di UICM khususnya di sini peternakan dan arsitektur landscape atau pertamanan gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya ini tata cara pengumpulan tugas tadi kan saya akan kasih waktu cuma 3 hari ya. Karena apa? Saya kasih waktu 5 hari pun 1 minggu pun tetap dikerjakan gitu. Tetap dikerjakannya sakit kituna gitu. Jadi 3 hari lewat dari situ ya udah. Saya memperlakukan sistem reward sama punishment. Jadi kalau yang cepat mengerjakannya, mengumpulkannya akan dapat poin tambahan. Tapi kalau yang lambat, wayahna, mungkin dikurangi nilai gitu. Seperti itu ya. Akan ada pengurangan nilai. Jadi di sini paling lambat 3 hari dari perkuliahan yang atau penyampaian tugasnya. Misalkan nih perkuliahannya nih Selasa gitu ya. Maka dikumpulkannya Jumat. Di jam terakhirnya itu 17.00 itu nolnya kebanyakan ya. Maaf. 00. Eh, Kemudian selanjutnya juga sama gitu ya. Kalau misalnya ini hari Rabu nih, berarti dikumpulnya Sabtu sore jam 5 itu paling lambat, lebih cepat, lebih baik. Kalian ngumpulin Jumat, alhamdulillah gitu. Kalian udah ini bisa mengerjakan tugas yang lain gitu. Nah, ini ada ya tadi penjelasan terlambat pengumpulan ada pengurangan nilai entah 5, 10 atau berapa gitu ya. Jadi kita pengen kalian tuh berharap ya dosen-dosen yang ngajar itu kalian disiplin gitu ya. Belajar disiplin, menghargai waktu. Insya Allah ke depannya kalian juga akan dihargai sama orang terkait dengan kinerja kalian gitu. Tugas ada yang bersifat individu sama kelompok. Nanti akan saya tentukan, ini individu kah, kelompok kah gitu kan. Nanti kita pertimbangkan itu. Nah, tugas-tugas yang dikumpulkan termasuk UTS atau nanti UAS kalau keburu ya. Kalau UAS itu kan karena di akhir akan dibahas pada waktu perkuliahan berikutnya atau disesuaikan. Kayak tadi kan apa namanya? Tugas 1 misalkan dikumpulkan nih minggu depan misalkan. Nah, minggu depan itu akan kita bahas tugas 1 gitu. Berikutnya lagi 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian ada lagi tugas 2 gitu ya. Nah, minggu berikutnya kita bahas lagi gitu seperti itu. Nah, UAS juga sama, maaf UTS juga sama. Nah, ini ya seperti saya bilang 2 arah itu komunikasinya kelas harus aktif dan kamera dibuka. Dari awal udah saya sharingkan. Jadi kalian bukan cuma nonton saya di Zoom ini gitu ya. Kalian siapkan catatan, alat tulis ya, buku, kertas, pensil, ballpoint atau apalah yang menunjang. Kalau perlu ada rekaman kalian rekam gitu ya. Sebelum saya keluarin nih rekaman nih di link nanti di YouTube gitu ya. Ini
kalian sudah paham gitu. Apa sih yang disampaikan Bu Ika? Apa sih yang ditanyain teman-temannya? Apa sih yang dibahas? Kalian bisa paham. Rekaman, alat tulis harus siap sedia. Plus mungkin ya, kalau misalkan ini karena kita buy online, jaringannya juga harus bagus gitu ya. Jaringannya mau itu kalian pakai laptop, mau pakai handphone, mangga gitu. Saya sih nggak masalah, yang penting kalian hadir on cam gitu ya. Ini kalau perlu nih seperti tadi saya sampaikan nih ada referensi, bawa buku-buku penunjangnya gitu ya. Mau buku SMA, mau buku tadi yang kimia 1 2 gitu ya. Nih, kimia dasar edisi ketiga jilid 1, atau ini yang cetak kimia dasar 2 mangga gitu, atau buku relevan lainnya silahkan kalian bawa gitu. Nanti kita sama-sama, khawatirnya gitu ya. Saya sih berharap sih pengennya apa yang saya sampaikan sesuai. Bisa ada yang saya kelewat, bisa ada yang saya keliru. Kalian bisa, Bu, bukan kayak gitu, Bu. Di sumber ini kayak gini. Nah, kita saling sharing gitu. Kita saling sharing, membetulkan gitu. Karena ini ilmu eksak gitu ya, yang mungkin ada tadi teman-teman yang bukan dari eh, belajar kimia gitu. Nah, wayahna kita belajar kimia. Ada yang kurang paham, baca bukunya, referensinya. Searching di googling bisa buku. Dulu saya pernah nge-googling tuh buku ISBN, buku apa namanya tuh tentang kimia gitu ya, karena saya pengen detail kimia dari awal gitu ya. Gimana cara mendalami itu ada di sana gitu. Jadi kita bisa belajar detail dari buku-buku atau referensi yang dasar gitu. Nah, ini pembagian kelompoknya, karena di sini kalau saya lihat ya nggak tahu ya, kalau kalau di ini 60 orangan gitu ya, kurang lebih 50 orang. Jadi saya minta tuh satu kelompok tuh 5 orang gitu ya, maksimal. Boleh 3-an, boleh 2 atau 3. Yang penting satu kelompok itu maksimal 5 orang gitu. Sama ada tugas individu. Kalau individu mah otomatis nyaliranya sendiri-sendiri. Nah, sekarang mangga di grup gitu ya, di chat dulu Wapri teman-temannya, tentuin kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja, nggak usah pakai NIM, asal tahu gitu saya daftarannya. Jadi kita bisa sama-sama untuk eh, belajar gitu ya. Nah, sampai sini mungkin penjelasan singkat ya terkait perkuliahan, rulesnya segala macam. Nah, sebelum kita ke diskusi, ini ada nih Ubaidillah ya. Maaf Bu, kalau saya belum dapat NIM, tapi sudah konfirmasi ke koordinator. Oh ya, tunggu aja sih kalau yang belum belum punya NIM ya. Jangankan punya NIM, KRS yang sudah di KRS kan aja nggak bisa divalidasi gitu kan. Jadi kalian wayahna tungguin dulu ya. Tapi insya Allah kalau karena udah tercatat jadi mahasiswa, insya Allah kalian bisa tercatat juga gitu ya. Jadi tenang aja gitu, pasti ada gitu ya. Tunggu aja karena kemarin itu saya sudah sampaikan juga ya terkait dengan kesulitan-kesulitan kalian, mungkin di KRS lah, mungkin di validasinya, atau misalkan input Sevimanya gitu ya. Ini kita karena baru ya, jadi kita sambil adaptasi gitu. Adaptasi untuk sistem baru dari si akad biasa ke Sevima. Nah, teman-teman juga pagi yang baru gitu ya. Agak-agak ini kenapa sih banyak ribet gitu. Ini semuanya udah eh download Adlink sudah belum? Sudah, Sudah. Sudah. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Bentar ya, sambil saya eh ini Marwar Rohadatul Aisy baru masuk ya. Oke, sebentar ya. Absen bisa nggak? Atau harus saya yang absen? Coba, ada ini nggak? Bentar ya, saya sambil buka ini ya. Saya harus membuka sesuai dengan ini Marwa
kita mau beres baru hadir. Kalian buka Sevima di Edlink apa di eh, layar laptop? Saya transparan ya. Nih ada mungkin mahasiswa mahasiswa angkat kelas C nih, ada yang belum di KRS-nya divalidasi nih. Ada beberapa yang baru masuk datanya. Nanti saya validasi ya. Nah, kita ke sini ya, ke kimia dasar ya. Nah, eh bentar, saya nggak bisa lihat data. Sedap. Yang dipanggil sama saya buka kamera terus bilang hadir ya. Enggak aman ini pakai jaringan ini. Siap ya. Shirley Dwi Pratiwi. Ada? Nggak ada orangnya? Oke. Abdullah Muzaki Zen. Ada? Abdul Rahman. Syifa Akmaliyah. Hadir. Oke. Jadi kalau ada ya suara saya klik ya. Rifki Fatur Rahman. Hadir, hadir. Oke. Muhammad Evans Abdul Hafiz. Iya. Il Badri. Hadir, Bu. Oke. Abdul Muta'ali. Hadir, Bu. Azmi Hasbiyallah. Alhamdulillah hadir, Ibu. Oke. Rizky Maulana Muhammad. Rizky hadir, Bu. Oke. Muhammad Baharudin Hildan Firdaus. Hadir, Ibu. Oke. Syalwa Nur Zakia. Hadir Ibu, hadir. Oke. Rinrin Rina Yulistiani. Hadir Oke. Bu. Oke. Hasan Abdul Manan. Ada? Oke, berarti ini kalian nggak usah konfirmasi kehadiran karena udah saya checklist. Tapi ini ada nggak sih Sherly, Marwa? Marwa tuh baru hadir ya tadi. Ya. Untuk kedepannya Marwa hadir? Mana Marwa? Gak ada suaranya. Oke, Marwa ada suaranya nggak? Bisa buka Kak ininya? Oke, karena nggak ada. Sherly Dwi Pratiwi? Nggak ada. Abdullah Muzaki? Boleh di chat. Bisa ada suaranya, Sherly? Oke. 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 Jadi itu ya, seperti itu ya ininya. Kalau saya minta bersuara, bersuara. Kecuali kalau misalkan ini kalian ini ya, saya anggap hadir semua aja lah ya. Tapi berikutnya kalian harus on time ya. Sebentar, saya mau screenshot akhir. Boleh wajahnya? Semuanya, Rin, wajahnya jangan setengah. Biar kelihatan yuk, semuanya yuk. Siap ya. 1, 2. Bentar. Bentar ya, ini. Oke. Kita mulai yuk. Asa nggak bagus, bentar-bentar. Satu lagi. Ini biar jadi bukti ya. Bentar. Jaringannya nggak bagus. Yuk, kita mulai lagi ya. Satu ya. Siap. 1, 2.
3. Nggak pas. Bentar, ulangi. Kok nggak nyala ya? Maaf ya, jaringan di sininya lagi nggak bagus jadi ini. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita tutup, sebelum kita masuk ke kelas, mungkin gini ya, terkait eh, kalau saya sih mintanya, kalian ada usul nggak kita pindah hari gitu? Ada nggak? Ada Ibu. Gimana? Ya, Ibu pengen minta usul pindah hari kalau boleh. Mm-mm. Nggak kedengeran? Ya Ibu. Kedengeran nggak teman-teman? Aku nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Sawa. Izin Ibu mau pindah hari. Nah, kalau pindah hari itu harus semuanya pindah hari. Yang ini peternakan apa arsitektur landscape? Karena kan kita berkaitan sama ini ya. Kalau opsi dari saya, kita tetap kelasnya di sini, di jam ini. Kalau misalkan ada yang mau pindah hari, pindah ke kelas A dan B gitu. Gitu. Itu wayahna gitu ya. Ada yang oh nggak bisa nih Rabu siang, nggak masalah gitu. Keluar dari kelas saya, nanti saya tinggal narik nilai di akhir, tapi kalian ngikutin kelas Bu Rani gabung dengan kelas A dan B gitu. Mungkin sistemnya akan berbeda dengan saya gitu. Mangga kalau ada yang mau pindah dari kelas ini, soalnya gini, eh, jadwal ini kan udah ditentuin, kan bukan kelas kalian aja yang diurusin gitu ya. Di kelas kimia dasar aja itu ada 3 kelas gitu ya. Mungkin juga mata kuliahnya karena ini kan lintas prodi nih, apalagi kimia dasar itu di Paperta itu ada 5 prodi gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya sama teknik itu ditambah lagi gitu ya. Terus mata kuliah lain, kalau kalian saya semata-mata ngegeserin harus kesepakatan bersama pertama itu. Kedua, harus eh saya mengamankan teman-teman yang nggak mau pindah gitu. Nah, alternatifnya adalah kalau misalkan kalian berhalangan, ya, ada bentrok, misalkan, ah saya mah nggak suka nih kelasnya Bu Ika, ya mah nggak gitu. Saya mah lebih seneng seneng banget kelasnya cuma 3 orang, 4 orang gitu, pindah ke kelas A gitu ya. Nggak masalah, saya mah lebih seneng kelasnya sedikit biar bisa maksimal gitu ya, gitu. Ada yang mau pindah kelas? Coba angkat tangan. Ke kelas Burani. Mungkin nanti jadwal segala macam ikut kelas Burani gitu. Ininya mangga itu jadi alternatif ya buat kalian kalau ada yang mau pindah kelas. Ini yang lainnya aman nggak pindah kelas? Aman Ibu, alhamdulillah. Ya sip. Nggak apa-apa sih kalau saya mah saya lebih seneng mahasiswanya cuma 6 orang, 10 orang gitu ya. Tapi berprestasi semua gitu ya, kayak yang sekarang angkatan sekarang gitu ya di landscape itu sampai ILASWI itu internasional sampai juara 2 sama juara favorit gitu ya se-internasional. Mending saya ngurusin yang kayak gitu daripada banyak tapinya nggak paham dengan apa yang saya ajarkan dan nggak nyaman juga di kelasnya terkait dengan waktunya nggak sama, nggak sinkron. Mangga nanti gini aja. Pertama di chat di grup itu nama kelompok ya. Kalau ada sebaran kelompok maksimal 5 orang. Kedua, kalau ada yang mau pindah kelas, sok di list. Nanti saya akan laporkan ke Padekan dan konfirmasi ke Burani gitu. Sebenarnya RPSC sama aja, cuman mungkin cara ngajarnya beda gitu. Saya nggak akan memilah, tapi nanti tetap di akhir seperti tadi saya sampaikan, di akhir nilainya kalian itu akan saya inputkan ke nilai saya seperti tadi kayak di absen. Mungkin saya lihat kan layarnya tetap ada di situ gitu. Ya, itu aja sih solusi biar kita nyaman belajarnya gitu. Bisa kalian ada kendala atau apa gitu. Biar kita sama-sama inilah clear gitu. Oke, ada yang ditanyakan nggak selain itu? Izin Ibu, Ya, mangga, mangga. buat kelompok berarti Mm-mm. milih sendiri ya Bu ya?
Boleh, sok ngusulin misalkan siapa nih Muhammad Evans. Sok siapa mau apa kelompok saya gitu. Atau misalkan gini, contohnya kayak gini. Bentar. Eh, mana sih ini? Nih kayak kelompok lihat di grup ya. Kimia dasar. Nih, saya bikin ya kelompok satu misalkan. Siapa aja gitu ya. Ininya bolehlah saya nggak akan lihat kalian basicnya dari Majalengka, dari Sukabumi, dari Bandung, Mangga gitu ya. Saya nggak akan lihat itu, tapi saya pengen lihat kemampuan kalian supaya jadi lebih baik, Mangga ya. Jadi terusin aja ya. Nanti saya bikin ini 3 kelompok, bukan berarti cuma 3 kelompok ya, tapi ada apa? eh Silakan diteruskan. Oke, Mangga. Tuh, udah sok dibikin ya kelompoknya. Kalau yang individu mah udah otomatis sendiri. Nah, ini yang kelompok kimia dasar dulu ya. Kalau misalkan ini daftar mahasiswa, ini biar kita sama-sama clear ya sebelum saya tutup. Daftar mahasiswa yang akan pindah ke kelas A dan B. Kelas A itu eh kelas A itu kelas reguler ya. Kelas B itu kelas karyawan. Mangga. Nanti kalau ada yang mau pindah, sok. Jadi ada apa namanya? eh Biar saya konfirmasi gitu ya, jangan sampai kalian ikut di kelas saya enggak, ikut di kelas apa namanya? Burani enggak gitu. Jangan sampai gitu ya, karena minimal kalau yang keep itu harus nilainya minimal dapat C gitu ya. Kalau dapat D itu kalian akan eh jadi catatan gitu ya, temuan nggak bagus lah gitu. Oke, ini Marwa ya, ikuti seperti yang lain, namanya diganti ya, itu ditambahin, di rename atau diganti jadi C underscore gitu ya, apa gitu. Ini coba di. Ada lagi nggak pertanyaan terkait ini? Mangga mau misalkan lintas prodi, mau peternakan landscape boleh, peternakan aja atau landscape aja boleh. Yang penting ada list namanya, gitu ya. Ada lagi? Bu, Apa mau pertanyaan? tanya, Ya, tapi rada ngaler, ngaler ya Bu. sok Oh, biarin dari rekam. Sok apa-apa. Sok kalau nyantai aja nyantai. yang beasiswa itu bisa Mm-mm. pindah prodi nggak Bu? Kemana? Ke landscape Bu? Kamu di mana? Itu Peternakan. iya, saya pernah ngechat ibu juga geningan Kamu yang di teh ya maka di mana? Evan di mana? apanya Bu? Domisili sekarang di mana? Di Sumedang Bu. Koordinatornya ada nggak? Dari Pergununya Bu. Mm-mm. Ada. Nah, ini teman-teman, bukan saya dari tadi ngobrolin landscape, bukan sambil promosi ya, gitu, enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak Evan mah pengen pindah, nah ini saya nggak tahu ya jalurnya. Tapi setahu saya kebijakannya kalau dari B ke B itu bisa pindah gitu ya. Tapi itu harus dari cepetan gitu ya. Mumpung nih NIM-nya udah keluar nih gitu ya. Mumpung belum ini, terus kalian jangan salah kamar, salah, salah kelas ya. Di sini ada yang akuntansi, tiba-tiba belajarnya di landscape atau di peternakan atau sebaliknya juga gitu. Terus misalkan di peternakan, ada saya mana belajar landscape, ada loh tahun lalu yang kayak gitu gitu. Ada yang dia itu anak landscape tapi belajarnya peternakan gitu. Nah, kalian pastikan ya, kalian di prodi apa. Terus kayak Evan kasusnya ya, kalau saran saya
saya nggak punya kewenangan ke sana ya, karena itu dari akademik ya, bukan yang nggak mau bantuin. Udah saya sampaikan, kalau saran saya obrolkan dengan eh, apa koordinatornya gitu ya. Koordinatornya kalau misalkan perlu ke kampus datang gitu. Sok ke kampus datang, obrol sama akademik tuh si Pak Andra namanya. Karena bukan kewenangan saya, karena itu kan nanti tercatat di apa list KIP-nya masih peternakan gitu. Nah, khawatirnya di sana tidak tercantum, di sini tidak terdaftar gitu. Ya, gitu. Kalau saran saya sih kayak gitu ya, bukannya nggak mau ngasih solusi ngebantuin, udah saya tanyain, tapi kuncinya ada di koordinatornya gitu. Ya, mumpung masih semester awal, pertemuan awal gitu ya, baru dapat NIM, siapa tahu masih bisa diubah gitu. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu, kepikiran mau pindah prodi? Misalkan dari landscape pengen pindah ke peternakan naon cenah kata Bu Ika lieur cenah banyak banyak belajar tanaman, banyak jalan-jalan, banyak lapangan, mending we di peternakan cenah gitu. Boleh kayak gitu ya. Sok, ada lagi nggak? Sebelum kita tutup nih, udah 2:40 lewat 10 menit ya. Ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya anggap ya pertemuan ini pertemuan pertama sama kedua. Tadi yang hadir di awal ya, saya tahu nih karena ini wayahna kalian bonusnya di pertemuan pertama dapat kehadiran, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi nih ada yang hadirnya tengah-tengah atau di akhir doang, hadirnya cuma hari ini doang. Jadi dibiasakan next berikutnya on cam hadir tepat waktu gitu ya. Jadi kita sama-sama nih soalnya kalau saya lihat di grup masih banyak yang baru gabung gitu kan. Padahal saya udah sampaikan di grup Paperta udah dari minggu lalu gitu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya udah kasih solusi ya yang mau pindah jadwal atau pindah prodi gitu ya. Kita masih apa ya namanya ya kalau olahraga mah pemanasan, pengenalan dulu gimana sih peraturannya. Bu Ika tuh kalau ngajar kayak gimana, terus kimia dasar kayak gimana udah saya jelasin. Nanti kalau ada hal-hal yang mau disampaikan sekali lagi kita bahas bareng-bareng gitu ya. Eh, di berikutnya mungkin siap-siap alat tulis. Saya ingetin lagi di awal nanti alat tulis referensi kita akan ada penyampaian tugas pertama gitu ya. Nanti tugas pertama itu akan kita ngebut izin ya. Mungkin minggu depan akan saya kebut teori. 2 minggu atau 3 minggu setelahnya itu saya hanya akan menyampaikan tugas-tugas kalian. Karena saya akan cuti, jadi kalian akan dimonitor oleh admin gitu ya, perkuliahan. Tetap masuk kelas, nanti admin yang ngecek gitu. Tapi tidak ada perkuliahan. Tapi kalian belajar di tugasnya, kerjakan tugas, nanti akan disampaikan tugasnya. Karena saya mungkin tidak bisa dihubungi selama 3-4 minggu gitu ya. Jadi kalian siap-siap dengan tugasnya dan materinya. Minggu depan kita materinya lebih full dan lebih banyak gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait apa yang tadi saya sampaikan dan perkuliahan, nanti kita lanjut lagi di WhatsApp ya di grup. Kita tutup aja perkuliahan pada siang menuju sore ini untuk kimia dasar. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sini yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan yang baru gabung selamat bergabung ya nanti adaptasi untuk semuanya. Dari saya mohon maaf lahir batin ya kalau ada penyampaian yang kurang cepat kurang cepat atau terlalu cepat atau kurang dipahami mohon maaf. Dan kita sama-sama belajar ya di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga kalau mau